Kemudian sample application and plate layout sample are applied as narrow ya. Kalau misalnya dalam bentuk band, tidak dalam bentuk spot ini ya. Kira-kira 8 plus minus 0,5 mm panjangnya. At a distance, berapa jaraknya? 8 plus minus 0,5 mm from the lower edge of the plate ya. Jadi ini. Jadi apa namanya? Jarak antara original spot dengan permukaan apa ini namanya? Permukaan plate-nya itu, permukaan plate paling bawah itu ini 8 plus minus setengah milimeter. Jadi di sini nanti ada the system suitability standard applied on the land nearest to the edge ya. Ini jadi 20 mili. Anda kemarin kan pakai 20 cm ya ininya panjangnya. Nah, ini tergantung lah, enggak terlalu strict. Kalau misalnya seperti saya tadi, kalau hanya untuk orientasi, ya saya potongi 1 mili, 1 mili, 1 cm, 1 cm, 1 cm gitu ya. Jadi di sini disebutkan application volume usually range from ya, 2 sampai 10 mili. Dia tidak bunyi apa namanya? Ini bukan mili ya, mikroliter ini ya, mikroliter. Nah, kalau misalnya dengan 2 sudah cukup, oleh karena itu sebelum dielusi dilihat, ya sudah, enggak usah sampai 4 gitu ya. Ini. Takutnya nanti tailing. Kalau terlalu, nanti kita lihat ya. Kalau terlalu pekat nanti akan tailing spotnya itu. Nah, the developing distance is di mark ini diberi tanda with a pencil close to the one of the edge of the plate before the development. Although an electronic solvent front detection device may be substitute ya. Jadi di sini apa namanya diberi tanda. Tapi biasanya memberi tandanya itu nanti aja kalau sudah nampak setelah di develop ya. Kalau ini dia kan before the development ya ini. Nah, meskipun nanti kalau dimasukkan di densitometer itu sudah nampak sebenarnya walaupun tidak diberi tanda. Tapi kalau kita sudah lihat posisinya itu nanti scanningnya tuh cepat ya. Ini application type of application, manual application ya. Ini apa namanya untuk menotolkannya. Kita bisa pakai manual application seperti kemarin yang Anda pakai itu, atau kita pakai yang semi automated application ini. Jadi ini eh, seperti nanti kalau Anda di lantai 10 kalau tidak salah ya. Di lantai 10 itu ada kamak ya. Di tempatnya Bu Ida itu ya. Ini bisa jalan, bisa begitu di on kan. Ini kan kamak ini, kamak ini. Begitu di on kan sudah langsung jalan. Sambil jalan tuh ini netes, seret. Nanti jalan lagi, seret. Jalan lagi, otomatis sudah. Jadi Anda enggak usah ngukur terus ini enggak ya. Jadi sudah otomatis tinggal ini dimasukkan. In semi-automated application, special equipment is used to spray sample. Nah ini untuk notolkan sampel tadi, solution onto the plate. Nah, otomatis ini jalan seret, ini jalan lagi seret, ini totolkan jalan lagi seret ini ya. This method avoids direct contact with the TLC plate. Jadi ini untuk mencegah ya kontak langsung dengan plate ini. Jadi diteteskan. Kalau Anda meneteskan kan tidak bisa ya. Tapi sekarang kalau saya biasanya tidak pakai mikropipet yang Anda pakai itu. Saya biasanya pakai apa namanya mikropipet yang Sokorak itu kan ada yang untuk DNA itu, isolasi DNA itu biasanya bisa untuk 2 mikroliter bisa. 0,5 mikroliter bisa. Ya. Jadi 0,5 mikro itu bisa. Jadi kecil sekali volumenya. Nah itu bisa diteteskan. Tidak usah menyentuh plate-nya. Nah ini semi. Ya. Jadi supaya kalau Anda pakai yang kemarin itu, yang harus menyentuh, kontak kan pasti. Kontak diserap baru diangkatkan gitu. Tapi kalau pakai ini enggak. Jadi dia jalan lagi menetes begitu ya. Ini and is typically used for band ya. Biasanya dalam bentuk band, tidak dalam bentuk spot. Jadi distrikkan gini, terus jalan lagi, strikan lagi, dijalan lagi, strikan lagi. Tapi sama saja. Ya, nanti kita lihat apa namanya perbedaan spot dengan band itu. Fully automated application, kalau full automated application ya. In full automated application, a steel capillary is connected to a dosing syringe which is controlled by a stepping motor. Ini tambah lebih tinggal thread itu jalan ya seperti automated sampler yang di HPLC itu. Ya, isinya berapa itu? Ada yang 100, ada yang 50 ya.
Sudah kita jami aja dulu. Saya kalau pakai HPLC yang otomatis itu, saya tinggal nanti jam sekian saya kembali sudah selesai dia. Karena itu sudah timernya sudah jalan. Dia ganti setiap sekian, ganti setiap sekian menit gitu ya. Sample are applied from the steels capillary as bands or spot. Ini bisa pakai band, bisa pakai spot ya. Nah, ini preparation of the developing chamber. Nah, ini sudah saya tidak usah membahas ini. Anda sudah ya kemarin bagaimana menjenuhkannya, cara menjenuhkannya ya ini. Nah, ini development chamber sekarang kita develop is usually performed in chambers depending on the application and goal ya, tergantung pada tujuannya. There are various chamber available. Ya. Anda kemarin sudah pakai, maksud saya kemarin Anda pakai yang twin true ya, ternyata kemarin ada kelompok yang tidak bisa pakai twin true karena twin true-nya dipinjam. Differing in materials and chromatographic result. Sebagai contoh di sini, chambers for ascending chromatographic are made of glass and have glass or stainless steel lids ya, while those for horizontal TLC are made of ini bahannya ya, nama bahannya and have glass lid ya ini chambernya. Jadi ini mode ini twin throw ya, twin throw seperti kemarin ada tuh ya. Jadi tengahnya ini ada batasnya ini. Jadi nanti ini bersandar ke sini, satunya bersandar ke sini. Ini kalau dipakai ini ya. Jadi bersandarnya ini apa namanya? Dua, dua, dua. Nah, ini saturation of the chromatographic chamber. Tidak saya ulang lagi, ini sudah saya terangkan waktu di apa namanya? Responsi juga ya. Apa tujuannya ini? Nah, ini cara menjenuhkannya ya. Jadi di sini scheme of thermodynamic ya. Ini equilibria between the gases and liquid mobile phase. Jadi di sini ada gas itu berarti kalau ini dia menguap ya. Kalau ini sudah jenuh ya sudah ini dielusi ke sana kan pakai gaya kapiler naik gini. Ini baru naik ke sini kalau belum jenuh ini ya, menguap, memenuhi ruangan ini. Baru naik lagi menguap lagi. Ini tidak sampai-nyampe nanti. Selain itu RF-nya juga tidak bagus. Tetapi ketika ini sudah uapnya mobile face ini sudah jenuh, menjenuhi ruangan ini, sudah ini langsung on the track ini seret, tidak akan ke sini lagi, ya. Jadi berjalan mulus di sini ya, secara kontinu ya, seperti tadi yang disampaikan tadi. Ya, ini cara meanunya, apa namanya, menjenuhkannya ya, ini. Jadi ya, ini masih development tadi. Terus ini drying plate prior to development ya ini. Solvent used in sample application must be completely removed. Harus di remove sebelum disemprot ya. By drying the plates prior to development. The properties of the applied samples ya, sifat dari sampel yang digunakan dan sistem solvent ini sangat penting dipertimbangkan ya apabila kita memilih metode untuk dryingnya. Apakah Anda pakai hair dryer, sprayer hair dryer itu ya, hair dryer yang dingin atau yang panas itu, atau pakai blower, tergantung eluan yang Anda gunakan apa, gitu ya. Kalau dia mudah sekali menguap, misalnya heksan metanol gitu, ya sudah, Anda bawa ke lemari asam, tutup rapat, blowernya dinyalakan, sebentar sudah. Ini, jadi tidak perlu sampai dipanaskan, enggak, ya ini. Jadi ini sudah. Nah, ini. Nah, sekarang development method. Ini penting ya. Metode untuk elusinya itu bagaimana ya? Ada yang pertama ini one dimensional development. Kalau dia satu dimensi, seperti Anda kemarin, single development, vertikal kemarin Anda itu ya. Ini horizontal in one direction, horizontal in opposite direction, circular, anti-circular. Anda kemarin pakai yang ini, yang vertikal. Naik berarti ya. Ini. Nah, kemudian kalau horizontal ya ditidurkan, ada tempatnya itu ditidurkan, kemudian di sebelah kanannya ini ada reservoirnya, ditidurkan, kemudian menyentuh ini terus sudah jalan. Nah, multiple development, kalau multiple development ini separate runs over the same migration distance. Ada stepwise increasing, ada stepwise decreasing. Automated multiple development stepwise with solvent gradient ya. Jadi ini multiple development. Jadi begini, dimasukkan satu chamber, keringkan, masukkan lagi, itu multiple development ya, stepwise ya. Kemudian apa namanya? Ini spirit run ya over the same migration distance. Jadi jaraknya sama ini tapi
apa namanya, misalnya bisa juga sekarang pertama dielusi dengan apa, seret, sudah selesai, keringkan, masuk lagi, beda lagi ininya, eluannya, atau bisa juga eluannya sama, ya, ini. Nah, kemudian yang kedua adalah two dimensional development. Kalau two dimensional ini ada one solvent system. Jadi solventnya satu, kalau two dimensi jadi ditidurkan 90 derajat gitu ya. Nah, nanti dielusi lagi. Ada juga ini two dimension, two solvent system. Jadi di pertama dengan eh, vertikal, kemudian ke solvent berikutnya ini ditidurkan. Ya, jadi solventnya beda. Ya, ini. Ini yang sering kalau misalnya, kenapa kok ini dilakukan? Kalau pemisahannya jelek. Ya, ini untuk memperbaiki pemisahan tadi. Ya. Ini separation when a first dimension, a chemical reaction, a separation in a second dimension. Ya. Ada yang pakai reaksi kimia yang tadi, ini hampir mirip dengan yang derivatisasi tadi ya, diderivatisasi. Kemudian di sini development with force flow ya. Ini yang over pressure ini jarang digunakan. High pressure ya, kemudian rotation planar chromatografi ini jarang digunakan. Yang sering itu tadi yang two dimensional. Nah, ini derivatisasi. Derivatisasi ini when spirited compounds are colorless, kalau tidak berwarna. Ini ya. Jadi dan tidak memiliki respon terhadap UV radiasi dan tidak berfluoresensi, maka diperlukan derivatisasi untuk mendeteksi senyawa tersebut. Ya. Nah, detection reagent di sini is applied to the plate ya by spraying or dipping tadi ya, di spraying atau direndam ya, to enable chemical visualization ya. Jadi ini yang langsung in situ, langsung dia nanti bereaksi dengan apa namanya, senyawa kita ya. The detection reagent may be used with the solvent system. Jadi ini namanya in situ derivatization ya. Jadi langsung di situ ya. Bisa ditambahkan di solventnya ya, di fase geraknya. Sehingga ketika dia kontak dengan fase gerak sudah terjadi derivatisasi ya. Bisa juga dilakukan before development ya. Ini pre-chromatographic derivatization dan bisa juga post chromatographic derivatization ya. Jadi setelah dielusi kemudian dikerok, biasanya diekstrak kemudian diderivatisasi. Bisa, itu anak-anak kemarin menggunakan cara itu. Kalau saya pakai yang pre ya. Jadi sebelum di develop ini saya derivatisasi dulu baru di develop ya. Nah, untuk in situ derivatisasi ini digunakan sampel nih. Ini detection reagent is incorporated into the solvent system. Ini kalau in situ. Ya, ini lebih baik distribusi dari reagennya ini. Kalau pre ini to enhance the selectivity of the solvent for substances of interest ya. Jadi ini kita harus mereaksikan dulu ya supaya ini nanti apa namanya, responnya terhadap solventnya itu berbeda kalau dia tidak diderivatisasi ya. For transforming, untuk merubah senyawa yang labil menjadi stabil, bisa ya derivatisasi ini. Kalau post ini yang pernah saya lakukan. Kalau post chromatographic derivatization ini biasanya gini. Anak-anak kemarin yang mahasiswa saya itu ini divisualisasi the spirited substances ya. Kemudian apa namanya? Saya pakai preparatif dulu, kemudian dikerok, kemudian diekstrak, diderivatisasi, baru ditotalkan lagi, gitu ya. Ini untuk to enhance ya, untuk menghasilkan apa, sensitivity ya. Inilah derivatisasi ya. Where derivatization reagent are used, kalau digunakan reagen derivatisasi, misalnya saya pakai trimetilsilan misalnya ya. Define volume of reagent in solution ya, biasanya 1 sampai 2 mili homogeneously ya spread atau the plate or the plate is immersed. Nah, imersi itu sama dengan sama dengan dielusi. Jadi persis dielusi itu, tapi dielusi dengan ini reaksinya, ini reagennya itu into the reagent ya. Persis seperti elusi tapi ini pakai reagen. Itu namanya imersi. Jadi dikotetkan ya. At a defined speed ya, pada kecepatan tertentu ya. Ini and for a defined well time ya ini. Nah, untuk
kecepatan imersinya ini 50 milimeter per detik ya. Jadi ini supaya cepat ininya ya, cepat. Nah, ini equipment yang dibutuhkan saya tidak akan menyampaikan lagi ya. Di sini kan ada kemarin sudah saya tanyakan F254 adalah fluorescence indicator. Jadi silika yang dilengkapi dengan indikator fluoresen yang dia bisa memberikan respon pada panjang gelombang 254 itu artinya ya. Silika gel silika GF254 ini ya. Biasanya 20 kali 10 kemarin yang Anda apa namanya? Yang Anda pakai itu ya, volume apa namanya? Ukurannya ya. Ini. Ini chamber pakai twin through. Jadi ini sudah sama sama dengan yang di depan tadi ya. Ini sekarang untuk sama dengan HPLC ya. Ada sistem suitability ya. Jadi kecocokan sistem itu bagaimana? To check the suitability of the system for resolution. Nah ini, saya kan sudah sampaikan tadi. Resolusi itu adalah pemisahannya RS, posisi itu adalah RF, and color. Warnanya apa? Kalau misalnya tadi saya contohkan Vito, Vito apa tadi? Vito sterol saya tadi, warnanya biru. Nah, kalau misalnya ketemu ternyata merah, itu pasti bukan. Jadi warnanya, posisinya, resolusinya of the band. Ini pakai band dia, ya. Pakai spot juga sama aja, ya. Kalau tidak dikatakan lain, an individual di monografi tertentu, two or more reference substances are selected that have similar but just veritable. Ya, jadi misalnya dipilih dua senyawa yang hampir mirip. Ya, tadi itu apa namanya kampesterol sama kolesterol gitu ya, hampir mirip sebenarnya ya ininya strukturnya. Tetapi kalau tadi kan saya tidak terpisah, ini harus terpisah ya, menghasilkan RF value yang under the chromatographic condition to be used. Sebagai contoh ini dia chlorogenic acid, ini warnanya biru, and hyperoxide, ini warnanya yellow orange. In chromatographic system used for flavonoid. Nah, kalau misalnya Anda itu mau analisis flavonoid dengan TLC, gunakan standarnya itu adalah untuk melihat selectivity ya. Standarnya itu adalah chlorogenic acid atau hyperoxide ya. Jadi hyperoxide atau chlorogenic acid bisa Anda gunakan. Ini untuk standar ya. Ini menurut apa namanya referensi yang umum. Kalau USP ini standard mixture for system suitability may be provided ya. Dapat disiapkan, or the substances designed to check the system suitability for resolution, position, and color of the band may be included in USB reference standard extract ya. Dilihat nanti ini kan flavonoid tadi. Kalau polifenol bagaimana gitu ya. Kalau misalnya steroid bagaimana gitu ya. Description of the resolution, position, and color for the key band of the reference material fingerprint should match the description in the monograph within a specified tolerance range ya. Jadi ini harus lihat di monografi. Monografinya boleh USP, boleh farmakope herbal ya, pokoknya yang ada ya ini. The system suitability requirement ya in an individual monograph are satisfied ya. Satisfied when the results obtained comply with those specified in the monograph. Jadi ini dikatakan oke kalau dia sama dengan apa yang dikatakan di monograf, apakah itu USP, apakah farmakope, gitu ya. Ini namanya uji kesesuaian sistem. Sama di ANU juga ada, di HPLC juga ada. Jadi di sini evaluation and acceptance criteria untuk TLC kalau saya tanyakan ya, chromatogram of the sample solution and standard solution are compared against the description of in the acceptance criteria section of the monograph with respect to ini. Jadi yang apa namanya parameter untuk acceptance criteria ini ada 3 tadi. RF-nya, kemudian resolusinya, ya, kemudian warnanya. Dan ini di sini juga ada relative intensity. Boleh ini relative intensity ini intensitas relatif. Misalnya biru, biru muda, biru tua, biru gitu ya.
relatif intensitinya, ya, intensitas relatifnya di sini. Jadi ini resolutionnya, ya. Jadi ini bisa diukur ini. Kalau ini pakai densitometer bisa diukur, ya. Ini. Jadi biasanya yang penting adalah ini, RF, RS, dan warna ini. Nah, resolusi di sini, ya. Nah, ini resolution. The main goal of chromatography is separation of a given solute mixture. Tadi sudah saya katakan di awal untuk pemisahan, ya, kromatografi ini. It can happen, ya, ini akan terjadi that the chromatographic spot of two adjacent solute, jadi eh, dua spot yang berdekatan ini overlap to a smaller or greater degree. Nah, ini overlapnya bisa sedikit, bisa banyak, bisa di sini, bisa separuh, bisa bahkan menutupi semua, bahkan hanya satu ternyata empat seperti punya saya tadi, ya, ini. Nah, a demand arises for a measure of their separation, ya, sehingga kita memerlukan uh, ukuran, ya, untuk pemisahan ini. Oleh karena itu tadi ada yang namanya this demand is fulfilled by introduction, ya, introduction of the quantity ini, resolution ini, RS ini, ya. Jadi RS ini untuk mengukur pemisahannya tadi. The resolution RS of two adjacent chromatographic spots, ya. Ini spot 1 dan spot 2 ini, ya. Ini 1 dan 2 ini is defined as dan didefinisikan sebagai apa? Being sama dengan jarak antara dua noda tadi. Ini senternya. Jadi ini kalau ini senternya itu ini dan ini itu sudah namanya apa namanya? Apa namanya itu tadi? Resolusi sebenarnya. Jadi jarak antara dua spot center jadi ini, ya, dibagi dengan min rata-rata dari lebar puncak, lebar noda, ya, lebar noda. Jadi lebarnya ini, ya, ditambah lebarnya ini. Tadi kan pusatnya di sini, lebarnya berapa? Pusatnya di sini, lebarnya berapa? Ya. Lalu kalau begini, apa ini ditambah ini dibagi dua, gitu, ya. Nah, oleh karena itu, yang paling gampang ini kita pakai yang peak-nya ini, ya. Ini adalah illustration of resolution in thin layer chromatography, ini yang ini. Nah, sedangkan yang ini corresponding concentration profile of chromatographic spot. Jadi ini nanti ditransfer ke densitogram, ya, di sini. Maka di sini puncak ini dikurangi puncak ini, ya, dibagi W1 ditambah W2 ini dibagi dua. Nah, itu adalah resolusi, ya. Kemarin ada yang masih salah cara menghitung RS-nya, ya. Hanya ini sama ini gitu aja, ya. Nah, ini adalah RF sebenarnya, ya. RF kan, ini kan dihitung kan RF. RF. Ini RF. Jadi RF ini, ya, bisa juga RF ini dikurangi RF ini dibagi gitu, ya. Dibagi jarak ini ditambah jarak ini dibagi dua, ya. Jadi ini dikurangi ini dibagi ini ditambah ini dibagi dua, ya. Kita lihat di sini calculation of resolution ini, ya. The quantities RS ini, ya, ini menunjukkan to define separation, jadi menunjukkan pemisahan, ya, ini. Apabila RS ini 1, ya, beda dengan HPLC kan 1,5. Kalau 1, the two spots are reasonably well spirited. Kalau 1, tapi kalau kurang dari 1, ini adalah poor, ya. Kalau smaller, ya, ini kalau lebih dari 1, ini better spiration, ya. An example is given of spiration as a function of resolution ini and the relative spot concentration understood as the ratio of the concentration profile maximum height sini. From the example, it becomes evident that spot overlap becomes more disturbing when concentration of solute in one spot is much greater than in the other. Jadi seperti tadi, satunya kecil, satunya besar ini, ya. Nah, ini. Jadi ini kalau overlapnya menumpuk di sini lah. Ini akan berpengaruh, ini konsentrasinya akan dipengaruhi oleh ini, ya. Oleh karena itu tidak boleh. Kalau ini ya sudah kita cari apa namanya eluan yang optimal, ya, di sini.
Jadi di sini RS-nya tadi sama dengan Z2 tadi, ini Z2 ya, dikurangi Z1 dibagi setengah kali W1 plus W2. Atau ini RF2 dikurangi RF1 ya. Jadi kalau misalnya ini RF2 dikurangi RF1 ya, dibagi sama 0,5 kali W1 plus W2 ya. Ini. Tapi untuk mengukur W-nya ini kan nanti kalau bulat harusnya kan idealnya tuh bulat gini ya. Nah, ini tengahnya. Nah, lebarnya itu ini berarti ya. Lebar puncak ini. Lebar apa? Noda itu ya. Itu gampang mengukurnya. Tapi kalau seperti tadi itu agak susah ya. Oleh karena itu harus dicari lagi. Nah, ini. Jadi di sini eh, kalau ini ditransfer ke sini ya, ini menjadi A, ini menjadi B, ini adalah V-nya ya. Ini VB, ini VA, ini VB ya. Jaraknya itu ini ya, V-nya itu. Ini. Ini eh, detektor ya, ini sinyalnya. Jadi ini batas awal, ini satu, ini noda dua, gitu ya. Ini kan noda satu, noda dua. Ya. Kemudian ini ditransfer ke puncak satu, puncak dua tadi. Ya sudah, ini pokoknya ini ke sini, batas awal ini dikurangi ini ke sini, dibagi lebar ini, ditambah lebar ini, sudah dibagi dua. Ya, ini. Ya. Ini selectivity versus resolusi ya dari pemisahan ini selectivity. Selectivity of separation is seldom referred to in the case of thin layer chromatography, although no serious reason can be given for avoiding this term. Jadi selectivity ini adalah apa namanya bisa membedakan satu senyawa dan senyawa yang lain. Itu selektif ya. Kemudian jadi apa namanya sebaliknya selectivity dari pemisahan ini is a useful berguna ya untuk notion ya kromatografi. No matter ya tidak apa-apa which particular technique column or planar is being considered. Jadi ini bisa dipertimbangkan ya dalam bentuk kolom atau dalam bentuk planar. Kolom ya berarti HPLC. Kalau misalnya planar ya TLC atau HPTLC. Nah, di sini disebutkan, in the case of thin layer chromatography, the separation factor, ini, alpha ini adalah faktor pemisahan. Ini dipengaruhi apa? Change of mobile phase composition, change of mobile phase pH, pH-nya, change of stationary phase, change of temperature, special chemical effect. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, di sini disebut alpha itu adalah separation factor, faktor pemisahan. Kalau tadi adalah eh, resolusi itu pemisahan. Alpha ini adalah faktor pemisahan di sini. Ya, faktor pemisahan ini kan defined as alpha ini which remain in full conformity with the definition used for the column technique. Jadi kalau ini lebih cocok kalau untuk kolom. Ini kan bukan kolom, tapi yang planar tadi itu, bed tadi ya. In fact, kenyataannya ya, the quantity alpha ini makes use of part of term one. Ya, ini. Jadi di sini uh, based on the resolution RS of the two overlapping chromatographic spot tadi itu kan overlap, it can be state that with greater difference between distribution coefficient of solute 1 and 2, tadi kan ada dua yang dipisahkan, 1 dan 2. Ini greater selectivity. Jadi semakin besar selectivity dari pemisahan itu ini. And lebih baik lagi ininya RS-nya yang di ini. Jadi kalau eh, perbedaan antara K2 dan K1 ini lebih besar, maka semakin baik resolusinya. Gitu ya. With K1 sama dengan K2, the two chromatographic spot entirely overlap, ya, ini alpha sama dengan 1, and the respective spot resolution RS tidak bisa dipisah kalau dia itu sama ya, alfanya ini 1. Jadi ini tidak boleh 1 ya, ini alfanya. Apa yang berpengaruh? Ini yang berpengaruh ya. Tapi ini sementara kita pakai yang resolusi aja. Nah, ini ada overlap, ini tailing nanti dibaca sendiri ya. Tailing itu seperti ini. Ini adalah tailing ya, berekor ya.
Berekor itu bisa disebabkan oleh bermacam-macam, ya. Ini bermacam-macamnya itu ini. Overloading ya terlalu banyak, terlalu apa overloading of the layer with substances. Jadi terlalu banyak kita notolkannya. Itu tadi oleh karena itu dengan dua saja. Oh sudah nampak, ya sudah, tidak usah ditambahin menjadi 4. Nanti kalau terlalu pekat menjadi tailing, tidak kuat dia ngangkat si ininya, gitu ya. Kemudian retarded desorption due to active sorbent ya. Kemudian reactive between substance and sorbent ini. Jadi interaksi antara tiga tadi, solut, sorbent sama fase diam, fase geraknya. Tapi bisa juga ada disosiasi dari asam lemah atau basa lemah ya, terjadi disosiasi menjadi begini ya. Dia tidak stabil. Chemical change of substances misalnya terurai juga bisa ya. Ini. Ini contoh alkaloid dalam root, leaf, stem ya, dalam akar, dalam daun dan dalam apa namanya ini? Batang. Batang. Apa namanya ini? Kulit batang ya, stem ini. Ini. Nah, nah, sekarang ini tipe berbagai sorben ya. Untuk TLC ini hampir sama ya dengan HPTLC. Kalau preparatif liquid kromatografi ini ya, ini hanya pakai silika gel ya. Dan ini reverse phase 18 C18 ya, reverse phase ini. Ya, jadi inilah fase diam yang tadi ada bisa bermacam-macam tadi ya, yang bisa digunakan sebagai adsorben ya. Ini untuk apa stationary phase-nya ya. Ini adalah stationary phase ya. Ada silica gel, aluminium oxide, amino phase. Ini tergantung untuk apa. Ya, ini kalau misalnya silica gel ini general, all classes of compound ya. Nanti AL untuk apa ya? Di sini nanti dibaca ya tujuannya. Misalnya poliamid. Poliamid kita pakai untuk fenol, flavonoid, nitrocompound. Jadi kita tadi kan ada kenali senyawa yang akan pisahkan ya sifatnya karakteristiknya sehingga kita baru bisa memilih fase diamnya. Setelah itu baru optimasi fase geraknya gitu ya. Jadi tidak bisa kita terus anu aja dicoba-coba ya, nanti kalau coba-coba ya enggak ketemu-ketemu ya ini. Nah, pengaruh solvent. Solvent juga gitu. Kalau Anda menggunakan solvent ya, ini ada multiple use of solvent. Misalnya begini, ini satu kali run, nanti dipakai lagi sama temennya, dipakai lagi sama temennya. Nanti temennya yang keempat ini tambah lama RF-nya tambah rendah. Padahal RF-nya sesungguhnya di awal itu sekian. Oleh karena itu, don't reuse solvent. Jangan digunakan lagi. Harusnya sekali pakai. Ini kloroform, metanol, amonia ya. Ini. Apalagi amonianya ini mudah sekali menguap. Ya. Metanol juga mudah menguap. Nah, kalau kloroform sih relatif. Nah, ini tidak bisa. Lama-lama komposisinya itu berubah. Oleh karena itu di sini RF-nya itu makin rendah, makin rendah, makin rendah. Gitu ya. Nah, kalau misalnya preparation of solventnya itu hari ini fresh, ini nodanya itu seperti ini, bagus ya, seperti ini. Begitu kita sudah buat, kita pakai nanti 17 hari, baru kita pakai. Nah ini sudah seperti ini, sudah jelek ini. Ya. Oleh karena itu, buatlah freshly, ya ini. Kemudian don't reuse solvent ini. Ya. Antara lain ini pengaruh solvent. Kemudian untuk mekanismenya, pemisahan itu bisa adsorpsi, bisa partisi, bisa kompleks. Kompleks stability, misalnya double bonding di sini ya. Ini kita pakai agenitrat, ininya, fase diamnya. Ini pakai C18, ini pakai silika. Ya. Ini, jadi ini untuk hidrokarbon, untuk ether, senyawa golongan ether, golongan ester, golongan karbonil, alkohol, dan golongan asid, ya, asam. Ya. Ini seperti ini. Nah ini. Jadi ini apa namanya eh, hampir sama ininya ya. Tapi tidak semua bisa di ininya beda juga ya. Ini. Nah ini pengaruh solvent. Tadi sudah saya jelaskan ya, heksan, bensin, kloroform ternyata beda-beda ini hasilnya ya. Tadi di depan sudah. Nah, kapan kita pakai band atau spot ya? Sebenarnya bisa saja ini kalau di depan di atas ini band application improve separation. Memang bisa meningkatkan pemisahan kalau band. Terutama by high sample volume. Kalau kita pakai preparatif, kita harus band bentuknya. Jadi ditotolkan serat sampai gabung-gabung-gabung ini, sehingga nanti itu bentuknya band panjang begini. Baru kita kerok. Nanti kita kerok, kita ekstrak. Itu biasanya kalau kita untuk isolasi.
to band ya. Nah, band juga bentuknya itu seperti ini peaknya ya. Nah, kalau ini kan spot ini gendut-gendut ini ya. Nah, ini lebih ramping ya. Jadi ini kalau band seperti ini, band distrik gitu ya. Kalau noda ya seperti ini ya. Ini. Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya untuk preparatif, untuk isolasi, ya harus band, tidak boleh pakai ini. Ya, harus pakai band di shred, shred, shred sampai penuh ini, shred, baru dielusi. Ya nanti bentuknya band satu band gini. Ya. Memisah seperti ini, bandnya ini. Ya, ini kan kalau kita sudah convert ke apa namanya densitogram. Ya, ini pengaruh pre-washing of layer tadi ya, pre-washing. Kenapa kok perlu pre-washing tadi? Ya untuk menghilangkan kotoran-kotoran purity, impurity yang ada ya. Ini pre-chromatography metanol eh, ini tanpa pre-washing, ini dengan pre-washing ya. Jadi ini lebih bagus lah ininya ya. Apa namanya? Nodanya ini. Ini pre-washing of the layer ya. To get rid of impurities ya, untuk menghilangkan itu ya. Jadi ini untuk improve LOD dan LOG. To get a better baseline ya. Jadi ini apa namanya untuk pre-washingnya. Nah, ekstraksi analit dari noda pada kromatogram ini kalau kita menggunakan apa namanya preparatif ini ya. Bercak pada lempeng yang dilihat di bawah UV ini diberi tanda dulu, dilingkari dengan ujung pensil, kemudian diambil lapisan tipis bersama bercaknya. Ya, dikerok aja. Lapisan yang diambil dimasukkan ke dalam gelas piala, ditambah pelarut sesuai etanol, kloroform, sonikasi atau vortex. Setelah itu bahan aktif larut disaring. Nah ini boleh ditotalkan lagi. Kalau kita misalnya pingin tadi yang dua dimensi tadi itu, apa namanya multi multi eluen tadi itu, ya. Boleh pakai eluen yang sama, boleh pakai eluen yang beda, tergantung pada tujuan analisisnya. Masukkan dalam lab takar secara kuanti ini kalau kita mau kuantitasi. Bisa seperti ini ya. Kemudian diukur dengan instrumen yang sesuai ya, pakai densitometer misalnya. Ini. Nah, instrumen yang sesuai itu pakai TLC densitometer. Nah, ya, ini silakan kalau ada yang bertanya sebelum saya masuk ke KLT densitometri. Yang mau minum dulu silakan. Ini 3 jam loh ya. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada yang minum dulu? Ini kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 9. Jam? Sampai jam berapa? Sebenarnya sampai Jam jam 9, 9. Bu. Oh, sampai jam 9. Ya, sebentar lagi ya. Saya lanjutkan. Ya, ada pertanyaan sampai di sini barangkali? Sementara belum, Bu. Baik ya, ini memang materinya banyak. Jadi di materi yang saya kirim itu ada materi tentang kromatografi dan aplikasinya. Contohnya, satunya itu ya, ada 2. Nah, untuk KLT densitometri ini sebenarnya sama persis dengan spektrofotometri. Ya, ini. Ya. Jadi metode analisis instrumental berdasarkan interaksi rem radiasi elektromagnetik dengan analit yang berupa noda pada KLT. Pada kromatogram itu ya nodanya. Nah, alat ini dilengkapi dengan apa? Spektrofotometer. Sama yang mempunyai pancaran sinar dengan panjang gelombang diatur dari 200 sampai 700. Sama persis. Ya. Uji kualitatif dan kuantitatif dengan sistem bisa absorbansi ya atau emisi. Di sini yang beda ya, bisa emisi sinar atau fluoresensi ya. Ini. Nah, kemudian ini tekniknya ya. Jadi teknik penggunaannya yang beda itu ada di sini. Ada foto multiplier untuk refleksi. Ini pada densitometri. Kalau pada spektro tidak ada ya. Jadi di sini
ada dua sama, densitometer yang double beam, ada yang single beam. Jadi ini kalau double beam ini jadi satu, referensi sama ininya. Ya. Foto multiplier untuk sinar yang diteruskan. Jadi ini sumber cahaya masuk ke sini, ya. Terus ini plate-nya kan, ya. Terus ada yang kemudian dipantulkan, ini dipantulkan, ya, direfleksikan, ini direfleksikan, ya. Nah, kemudian ini yang diteruskan, ada yang diteruskan, ya, sama dengan spektrum, ya, sebenarnya. Ini kalau single beam hanya satu, ya. Masuk, ini ada monokromator, seperti monokromator ya, kemudian dipantulkan, sama. Jadi di sini ada foto multiplier untuk refleksi. Itu aja bedanya, ya. Jadi di sini pengukuran sinar yang diserap oleh ini, noda-noda ini, ya, ini kan nodanya ada di sini, yang diserap dan diteruskan, yang diteruskan ini yang diteruskan ini hanya untuk TLC dengan pendukung gelas, ya, karena apa itu transparan ya. Ini yang diteruskan ini. Kalau yang lain ini diserap, ya. Sinar yang diserap dan dipantulkan, kemudian atau sinar yang dipendarkan, ini dipantulkan. Ya. Susunan optik densitometer tidak banyak berbeda dengan spektrofotometer, hanya pada densitometer digunakan alat khusus, namanya reflection photomultiplier. Ini photomultiplier untuk refleksi. Ya. Ini penggantinya photomultiplier pada spektrofotometer, karena di sini ada refleksi. Ya. Ini bedanya. Ini prinsipnya ya. Apa sih bedanya densito sama spektrum? Oh, di sini ada refleksi ini. Fotomultiplier untuk refleksi ini. Ya. Nah, ini interaksi radiasi elektromagnetik dapat terjadi dengan noda pada KLT, bisa absorpsi, bisa transmisi, dilanjutkan, bisa direfleksikan, bisa dipendar fluornya. Ini ya. Jadi di sini sama, ini ada monokromator juga di sini ya. Jadi sama. Sini ada refleksi, ada refleks. Ini ada reference photomultiplier di sini, ya. Ini sama dengan photomultiplier, ya. Ini ada foto dead ray ya, sama. Ini. Nah, mekanisme kerja alat di sini, ya. Photomultiplier, ya, dapat memperbesar tenaga beda potensial listrik, mampu menggerakkan integrator. Nah, di sini ini, ya. Kemudian integrator dengan sistem mikrokomputer secara langsung dapat menghitung area puncak, nah ini, dan atau tinggi puncak. Secara otomatis, selanjutnya mencatat nomor urut. Nah itu, kedudukan puncak pada ordinal A atau waktu retensinya. RF ya ini, ya, waktu retensinya. Kemudian letak sumbu A dan X dari lempeng akan mempengaruhi hasil yang diperoleh. Kalau A disesuaikan dengan arah gerak eluen dan sumbu X tegak lurus padanya atau merupakan deretan penotolan sampel pada lempeng. Gini ya. Jadi di sini A itu sesuai dengan arah gerak. Jadi A-nya itu yang kalau vertikal ya berarti sesuai aja. Itu A gitu. X-nya adalah tegak lurus. Ya sama. Kayak tadi kan bawahnya itu RF, atasnya itu area. Kan gitu. Ya. Ini plate-nya dimasukkan di sini. Ya, kemarin kan. Nah, jadi di sini kedudukan setiap noda pada lempeng kromatogram diamati pada sumbu XA. Jadi A-nya yang di atas ini sesuai dengan gerakan ini. Gerakan apa namanya? Gerakan eluen. Kemudian nanti kan ada noda. Pada di A itu ada posisi noda 1, noda 2, noda 3. Kemudian yang di X ini ya agar sinar dapat tepat mengenai pusat noda. Jadi nanti di scan sampai tepat mengenai pusat noda. Berarti di scan dari sumbu X ini ke atas red gitu ya. Ini kalau misalnya banyak itu nodanya berarti ya 7 misalnya. Ya berarti sepanjang 7 itu nanti ya ininya. Kemudian ada lagi sebelahnya standar, misalnya sebelahnya lagi apa, sampel 2 dan 3, begitu seterusnya. Setelah tombol dihidupkan, lempeng ditempatkan pada satu garis deretan E, bercak diatur, dan gerakan lempeng diatur sesuai kedudukan bercak. Nanti ada pengaturnya itu, menggunakan mikrokomputer. Ya. Panjang gelombang diprogram agar terjadi serapan secara maksimum. Nah, ini mencari panjang gelombang maksimum dulu.
Bila panjang gelombang belum diketahui, maka dilakukan scanning yang tadi itu 200 sampai 700. Nanti ketemu puncaknya pada panjang gelombang berapa, dia maksimum. Ya di situ nanti dilakukan analisisnya. Gitu ya. Ini berarti ini scanning pengujian kuantum. Jadi cara memanjang dan cara pakai sistem zigzag ya. Ini sinar dilewatkan pada tengah bercak. Nah, tengah bercak itu berarti pusatnya bercak tadi ya, sehingga bercak hanya dideteksi sepanjang garis itu. Tengahnya sepanjang sumbu E1 sampai E2 ya. Hasilnya baik bila bercak berbentuk bulat simetris. Tadi saya sudah sampaikan, kalau bulat simetris gampang cari tengahnya. Nah, kalau yang seperti tadi itu, seperti elip tadi, angel gitu ya. Ini. Jadi ini gambarannya ya. Kalau sistem zigzag ini diprogram berjalan memanjang sumbu E tetapi berbelok-belok sampai garis tepi bercak pada garis. Ini yang bagus karena apa? Karena nanti kena semua. Kalau yang ini ada yang tidak kena nanti. Tapi kalau zigzag ini nanti akan kena semua. Jadi ini di sini ini densitometernya ya. Yang satu ini adalah pendukung lempeng, berarti ini lempeng. Dua ini adalah sistem optiknya, ini ya. Kemudian tiga ini sumbu sinarnya, tiga. Kemudian di sini tombol penggerak lempeng, empat itu. Nah, 5A, ini ada 5 ya. AB ini ya. Kemudian angka kedudukan lempeng milimeter, yang B angka serapan. Ini keyboard 6 ini ya. Ini apa namanya alatnya, kerangka alatnya ya, seperti ini. Kemarin harusnya Anda belajar ini dulu baru ini. Nah ini kalau nodanya di zigzag seperti ini, semua kena. Ini nodanya bulat ini ya, misalnya kayak tadi noda. Ini kalau zigzag seperti ini, seret, sudah kena semua ini. Kalau zigzag ini. Tetapi ketika ini pakai yang pelacakan ini model zigzag yang A ini. Kalau pakai B model lurus, seret, ya sudah. Yang kena cuma ini aja. Kalau ini enggak, semuanya kena, semua noda ya, di scan. Ya. Jadi kelebihan penggunaan metode zigzag ini lebih merata pengukurannya apalagi delta E menggunakan jarak terkecil ini ya. Ini kemudian kelemahannya waktunya lebih lama. Lawang ini di ini sendiri-sendiri apa tiap ini di kalau ini enggak langsung shred gitu yang B. Nah, daerah bercak dari garis X1 sampai X2 itu bercak ini X1 sampai X2. Ini daerah bercak ya ini daerah bercak ya. Kemudian harus lebih besar dari garis tengah bercak agar semua bercak terekam. Nah ini kalau zigzag gitu. Ya. Delta E, ini ada E2, E1 dan E2. Itu adalah selisih garis ke-1 dan kedua semakin kecil, makin rata pengukurannya antara. Jadi ini, jadi siksanya ini semakin 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 rengket gitu ya. Nah ini semakin bagus. Ya. Simbol E tergantung dalam meletakkan lempeng terhadap arah scanning. Lihat panah sesuai garis ini. Ya, Anda kan sudah praktikum ini ya. Ini pelacakan nodanya. Nah, ini analit berwarna, prosedur derivatisasi densitometri dari scan. Jadi seperti ini. Jadi ini UV light beam, kemudian refleksi, kemudian dideteksi. Ini adalah pseudo kromatogram. Ini adalah gambaran 3 dimensinya. Ya, ini. Perhitungan luas atau tinggi puncak sudah dilakukan secara otomatis oleh alat. Ya, sudah kita tidak usah ini. Bentuknya microvolt. Satuan area itu adalah microvolt yang tertera merupakan besaran puncak. Kemarin Anda sudah mengukur ya. Kadang-kadang persentase yang tertulis hanya merupakan kadar relatif dari puncak yang muncul. Ya, ini. Dalam pengamatan secara lurus, bila bercaknya tidak simetris akan mengurangi ketelitian. Nah, ini penting ini ya. Ini. Oleh karena itu, noda itu posisi noda, apa namanya bentuk noda itu menentukan hasil analisis ya. Ini. Ya, ini. Oleh karena itu penotolan dengan bercak kecil menghasilkan noda analit yang terkumpul di tengah lebih banyak yang tadi itu. Jangan terlalu lebar diameternya ya. Jadi nanti puncaknya jadi jelek. Nah, ini tadi ya. Ini scan eh, apa namanya? Hasil scanningnya ini. Jadi ini adalah L1 frontnya, ini startnya, gitu ya. Jadi ini M ini adalah measuring slitnya ini untuk pengukurnya. Jadi ini nodanya ya.
Kemudian ini X ya. Nah, ini kalau di scan ini akan menjadi seperti ini. Lembah, puncak, ya. Ini baseline, lembah, puncak, lembah, baseline. Ya, puncak, lembah, baseline. Ini. Jadi di sini ini versus absorbansi dalam persen. Ya sudah, ini nodanya. Jadi noda ini di scan serat menjadi seperti ini. Ini yang diukur. Ya, kemarin itu. Jadi bagaimana dari plate ini, noda dalam plate ini ditransfer ke ini, ke data elektronik ini. Ya, ini sama dengan tadi. Sumber radiasinya sama dengan spektro, nanti dibaca. Penggunaannya ini untuk analisis dengan kadar kecil yang merupakan hasil pemisahan dengan TLC. Ya, ini. Nah, ini. Ya, keunggulannya ini bisa lurus, bisa zigzag. Ya. Ini hukum yang seperti apa? Lambert Beer gitu ya. Nah, ini Kubel-Kammung ini. Jadi di sini ada apa namanya? Seperti A sama dengan seperlog T gitu misalnya ya. Nah, ini sama dengan itu ya. Jadi E ini adalah absorbansi radiasi elektromagnetik ya oleh analit pada KLT. C ini kadar analit. S scattering coefficient. R ini cahaya terpantul pada permukaan lempeng. Jadi korelasi area analit dengan kadar dinyatakan sebagai kurva parabola. Ya. Jadi tadi itu parabol, ya. Bentuknya kan tidak lurus. Ya. Ini kan parabol. Nah, ini kurvanya bentuknya seperti ini. Ya. Bentuk parabol. Nah ini. Jadi di sini A kuadrat ya sama dengan fungsi konsentrasi ini. Ya. Di sini log A absorbansinya ini sama dengan fungsi log C. Tinggal dilogkan aja. Ya, ya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi ini agak enak ya saya kuliahnya karena Anda sudah praktikum. Jadi tidak terlalu sulit. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Saya kira ini sudah pada ngantuk semua ini ya, malaman ini. Kalau di apa namanya, biasanya saya kalau ngasih kuliah yang untuk mata kuliah ini itu 2 kali pertemuan. Kalau ini kan 1 kali 3 jam. 2 kali pertemuan masing-masing 2 jam, 2